Aku sebenarnya adalah putri seorang miliarder. Untuk menikah dengan Pei Yufeng yang miskin. Aku berjanji kepada ayah untuk menyembunyikan identitasku selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, Pei Yufeng sangat perhatian padaku. Aku juga menggunakan sumber daya keluargaku agar dia bisa menjadi orang kaya baru di Kyoto. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Hari pernikahan. Saya bersiap untuk mengungkapkan identitas saya kepadanya. Ayo minum, ayo minum. Namun, dia dan saudara perempuannya juga menginjak ranah sensitif saya hari ini. Kakak ipar sudah datang. Jangan salah paham. Aku tadi cuma mau bersulang untuk Feng Ge. Ini adalah hadiah yang kamu berikan untuk Feng Ge. Istriku. Ini dari Master Nick. Dibuat secara handmade. Istriku, kamu sangat perhatian. Kakak ipar, pakaian ini harganya tidak murah, kan? Pria ini bekerja keras di luar untuk mencari uang. Seorang ibu rumah tangga. Jangan terlalu boros dalam mengeluarkan uang. Lagi pula, ukuran baju ini juga tidak pas. Kak Feng bulan ini jadi gemuk. Ukuran sedikit kecil. Kamu tahu ukuran celana panjangnya sekarang? Tentu saja aku tahu. Xiao-xiao. Tang Anku. Ge Feng. Aku datang dengan niat baik untuk merayakan hari pernikahanmu dan kakak ipar. Selamat ulang tahun pernikahan. Kakak ipar malah memukulku. Song Yue, kamu terlalu berlebihan. Minta maaflah pada Xiao-xiao. Dia di rumah kami. Minum bersama suami saya. Bahkan ukuran privasi suami saya. Dia tahu. Kamu mau saya minta maafkan dia. Kakak ipar, kamu terlalu curiga deh. Aku dan Bang Feng sudah berteman sejak kecil. Sahabat baik. Lagi pula, kami berdua benar-benar tidak ada apa-apa. Mana ada hari peringatan pernikahan hari ini? Iya, benar. Tidak salah. Sekarang minta maaf pada Xiao-xiao. Kalau tidak, hari ulang tahun pernikahan hari ini. Jangan harap bisa dirayakan. Pei Yufeng. Baru sekarang aku sadar. Ternyata kamu pria brengsek. Kamu. Mau aku minta maaf padanya, kan? Baiklah. Minum 1 gelas untuknya. Sebagai permintaan maaf. Song Yue. Ada apa? Apakah kamu mau memukulku demi adik perempuanmu? Kamu. Xiao-xiao. Kamu baik-baik saja. Kak Feng. Song Yue. Tentang kejadian hari ini. Kamu harus benar-benar introspeksi diri. Jangan sampai lupa. Selama bertahun-tahun hidup sebagai istri kaya, siapa yang memberikannya padamu? Jangan sekali-sekali meremehkan saya. Kalau tidak, saya pasti akan membuatmu pergi ke jalan. Mengemis. Pei Yufeng, saya ingin lihat. Siapa yang akan mengemis di jalan? Ayah, tolong siapkan saya sebuah perjanjian perceraian. Saya ingin bercerai dari Pei Yufeng. Cerai. Anakku tersayang. Kamu akhirnya mengerti. Ayah sudah mencarikan pasangan untuk perjodohan. Hari ini pulang ke negara. Kamu pergi jemput di bandara. Sekalian berkenalan. Ayah, masalah pernikahan yang dijodohkan ini. Baiklah. Pei Yufeng. Sebelum bercerai, aku juga ingin membuatmu merasakan rasanya memiliki sahabat pria.
Kakak akan datang menjemputku sebentar lagi. Kalian cepat pergi. Tuan muda. Pasangan yang ditentukan oleh Tuan Besar adalah Tuan Sulung. Kenapa Anda diam-diam kembali ke negara? Jangan beritahu kakakku. Kakak hanya milikku. Kakak. Tuan muda memang pandai berpura-pura. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Kakak perempuan jadi makin cantik. Xiao Su. Kamu memang jodoh yang ayahku atur. Untuk perjodohan. Kita ini keluarga terpandang. Bukankah itu wajar? Ini tidak masuk akal. Popokmu waktu kecil. Masih aku yang menggantinya. Aku sudah bukan anak-anak lagi. Kakak. Aku sudah besar. Soal perjodohan nanti kita bicarakan. Tapi, kamu yang kelihatan begitu sok tahu. Justru cocok membantu aku. Membantu apa? Jadi sahabat pria aku. Balas dendam pada pria brengsek itu. Gak masalah. Ini aku jago. Ayo naik. Song Yue, kamu adalah milikku. Kali ini kamu tidak bisa lari lagi. GG Feng. Aku adalah streamer game. Tangan ini akan bermain dalam pertandingan. Kalau tidak berhasil, apa yang harus aku lakukan? Xiao. Tenang saja. Saya akan mencarikan dokter terbaik untukmu. Semua salah kakak ipar. Tidak ada perhitungan saat bertindak. Tapi wanita rumah tangga yang tidak berdaya hanya bisa curiga dan merasa was-was. Dia hanya takut. Saya akan merebutmu, sang penyokong. Nanti tidak bisa jadi nyonya kaya. Baiklah. Halo. Song Yue, apakah kamu tahu? Tangan Xiao terluka cukup parah. Bukankah itu bagus? Sekarang dia sedang ke toilet. Kamu juga bisa membantunya sekarang. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kakak, rumahmu sangat indah. Ada pria di sampingmu. Siapa dia? Kakak, malam ini aku menginap di kamar mana? Kamu bebas mau tinggal di kamar mana saja. Song Yue, kamu berani membawa pria asing pulang. Apa aku sudah mati? Aku lagi sibuk. Tutup telepon. Kamu terlalu dekat denganku. Kakak, aku baru saja berperilaku buruk, ya. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bocah kecil. Sudah jadi pria sekarang. Kakak, kenapa wajahmu jadi merah? Aku ini karena marah sama pria brengsek. Silakan duduk sembarangan. Aku sendiri yang masak. Untuk menyambutmu. Jadi malu. Song Yue, tiba-tiba bawa pria asing pulang. Xiao, nanti kita lihat lagi. Saya akan kembali sebentar. Hei, Feng Ge. Dia jelas-jelas ingin membuat pria lain bermain tarik ulur agar kamu cemburu. Trik seperti ini dari wanita. Saya sudah melihat banyak hal. Kamu tidak bisa memberinya muka. Kalau tidak, nanti harus terus memanjakannya. Xiao, apa yang kamu katakan ada benarnya. Song Yue, aku sudah bilang, aku cuma saudara dengan Xiao. Kenapa kamu harus bersikeras seperti ini? Kamu kira dengan mencari pria untuk berakting
bisa memaksaku menyerah. Tidak perlu minta maaf pada Xiao Xiao. Oh ya, kamu bisu. Bicara. Kak Win, aku mau makan apel. Bisa tolong kupotongkan? Baik. Kakak bilang tidak bisa bicara. Dia sedang mandi. Su kecil, kamu ngomong apa? Kakak, aku bilang aku mau mandi. Pergi saja. Oke. Kakak, tidak bisa bicara. Dia sedang mandi. Xiao Xiao, aku akan datang menjengukmu nanti. Feng Ge. Song Yue, kamu orang jahat. Pei Yufeng pasti akan jadi milikku. Xiao Su, sudah siap. Ayo turun, waktunya makan. Kakak, aku sudah datang. Maaf, aku tidak sengaja. Kakak suka tidak? Kalian lagi ngapain? Song Yue, kamu malah sama pria liar. Berduaan di rumahku. Masih mau malu-malu apa lagi? Lebih baik berikan aku penjelasan yang masuk akal. Xiao Su, ini adikku, juga sahabat prianya. Apa sih sahabat pria? Kenapa aku tidak tahu sebelumnya? Kalau begitu, kamu juga punya saudara perempuan. Dari semua ukuran. Aku tahu. Aku. Kakak ipar. Aku dan kakak sudah akrab sejak kecil. Jangan marah. Kalau tidak, kamu terlihat pelit. Kakak, aku tidak bawa baju. Tolong carikan aku satu set pakaian untuk dipakai. Baik. Kamu datang. Setelan jas baru yang dibuat khusus ini. Aku berikan untukmu. Song Yue, kamu gila ya? Ini hadiah dari kamu. Untuk ulang tahun pernikahan kita. Kamu mau memberikannya di depan aku. Kepada pria lain. Bagaimanapun juga, ukurannya tidak cocok denganmu. Apa salahnya aku memberikannya kepada sahabatku? Kakak. Pakaian ini. Seperti dibuat khusus untuk aku. Seperti dirancang untukku. Ukuran ini pas sekali. Aku akan coba sekarang juga. Baiklah, silakan. Song Yue, kamu sudah cukup. Aku sudah bilang. Xiao Xiao adalah saudaraku. Kamu malah sengaja mencari playboy untuk menyakitiku. Kalau mau melakukan sesuatu, harus ada batasnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak mengingatkan hubungan suami istri. Pei Yufeng, kamu apa sih sebenarnya? Kenapa hanya kamu yang boleh punya saudara perempuan? Tidak boleh aku punya sahabat pria. Karena setiap uang yang kamu pakai adalah uang yang aku berikan. Kamu meninggalkan aku. Kamu tidak ada artinya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa semua itu adalah dirimu yang diperoleh dengan usaha, kan? Apa maksudmu? Kakak. Kalian sedang berdebat tentang apa? Tidak ada apa-apa. Hanya ada orang yang marah karena ketidakberdayaan. Ayo, makan. Masakan kakak. Semua ini adalah makanan kesukaanmu waktu kecil. Terima kasih, Kak. Kakak. Kakak. Waktu kecil.
Kamu bahkan pernah memberiku makan sendiri. Baiklah. Sayang kecil Xiaosu, manis ya. Kakak yang akan memberimu makan. Enak. Kakak, coba ini. Apa kalian benar-benar mengira aku sudah mati? Yoh, kakak ipar belum pergi. Apa kamu salah paham? Ini rumahku. Kenapa aku harus pergi? Kak, sepertinya kakak ipar tidak menyambutku. Kalau begitu aku pergi dulu. Xiaosu, jangan pergi. Ini khusus. Aku buatkan pesta penyambutan untukmu. Song Yue. Apa kamu buta? Kamu tidak bisa melihat. Kalau dia sedang berpura-pura jadi gadis manis. Siapa yang membuatmu menghina Xiaosu sebagai teh hijau? Minta maaf padanya. Song Yue. Apa kamu gila? Aku yang suamimu. Kamu membuatku memberi makan. Bajumu. Yang memberi makan langsung ke pria tampan itu. Minta maaf padanya. Kamu sakit ya? Sister, lebih baik jangan. Jangan berdebat dengan suamiku karena aku. Suamiku memang pelit. Tapi aku besar hati. Tutup mulutmu. Hei, Xiao-Xiao. Kak Feng. Dokter bilang tanganku tidak bisa bertanding lagi. Aku harus bagaimana ya? Xiao-Xiao. Jangan khawatir. Kak Feng segera datang ya. Tunggu sebentar. Mau apa? Xiao-Xiao terluka karena kamu kambuh. Itulah sebabnya dia terluka. Kalau tidak, dia juga tidak akan dirawat di rumah sakit. Aku peringatkan kamu. Xiao-Xiao sekarang butuh aku. Sebaiknya kamu jangan menghalangiku. Kapan aku menghentimu? Hanya saja aku meminta kamu. Sebelum pergi, tanda tangani dokumen ini. Dokumen apa? Kamu. Dokumen apa? Dokumen donasi untuk panti asuhan. Beberapa hari yang lalu aku bilang padamu. Menggunakan uangku untuk beramal. Kamu benar-benar murah hati. Kapan? Harta bersama suami istri menjadi milikmu sendiri. Kamu bisa pergi. Saudara perempuanmu masih menunggu di rumah sakit. Kakak. Kenapa tidak langsung memberitahunya? Ini adalah surat perjanjian perceraian. Xiaosu. Membalas dendam pada seseorang. Jika dia terlalu mudah, itu tidak akan menyenangkan. Kalau kakak ingin bermain, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Xiaosu, kamu sedang apa? Kakak. Aku terluka. Sekarang, giliran kita bermain di rumah sakit. Kenapa sekarang kamu begitu licik? Ayo pergi. Nanti jangan lakukan lagi ya. Ayo pergi. Xiao-Xiao. Kak Win, akhirnya kamu datang. Kalau tanganku tidak sembuh, tidak bisa ikut pertandingan. Bagaimana aku bisa menghasilkan uang untuk menghidupi diri sendiri? Sudah, Xiao-Xiao. Jangan sedih lagi. Kita berdua apa hubungannya? Apakah aku masih membiarkanmu tidak makan? Jadi maksudmu, bisakah aku menghidupimu? Baiklah, aku akan mengurusmu. Kakak, giliran kita.
Rumahmu adalah rumahku. Tenang saja. Kakak. Tanganku terluka. Kalau nanti tidak bisa mandiri. Kalau tidak ada yang mau aku bagaimana? Jangan sedih. Kalau memang begitu, nanti kakak yang akan merawatmu. Kakak. Bisakah kakak merawatku seumur hidup? Siapa di sebelah? Bukankah ini cuma bikin jijik? Tarik keluar dan lihat saja. Nak. Nak. Song Yue. Kamu sedang menantang batasanku, ya? Oh, kebetulan sekali, ya. Kamu dan saudara perempuanmu juga di sini. Kakak. Aku dulu mengira. Di sebelah sana pasangan yang penuh kasih sayang. Ternyata suami kakak. Dan adik perempuannya. Jangan sok nyinyir di sini. Bukannya kamu cuma ingin makan uang saku saja. Cowok manja, ya. Lepaskan dia. Kalau berani sentuh dia sekali saja, aku nggak akan biarin kamu. Kakak. Aku cuma bercanda, kan? Suamimu pelit banget, ya. Malah mau mukul aku. Kamu. Song Yue. Kamu begitu peduli padanya. Aku rasa dia bukan sahabat pria rahasiamu. Melainkan selingkuh pria kecilmu, kan? Orang jahat sampai membuat Feng cemburu. Kenapa ini sampai tidak bisa ditahan? Kemampuanmu menanggung apa? Benar-benar rendah. Song Yue, kamu cemburu dengan hubunganku dan Feng Ge. Aku bisa tahan kalau kamu cemburu dan ngambek. Tapi kamu tidak seharusnya sembarangan cari modal pria untuk berakting. Menipu Feng Ge. Apalagi uang yang kamu keluarkan masih milik Bro Feng. Kamu tidak merasa sangat tidak tahu malu, kan? Song Yue. Aku beritahu kamu. Menggoda dengan sengaja. Hanya akan membuatku semakin menjauh. Aku sarankan. Segera hubungi si tampan ini. Duan Qianjing. Kalau tidak begitu, aku akan memutuskan kartu bankmu. Supaya kamu tidak bisa mengeluarkan 1 sen pun. Pei Yufeng. Benar-benar mengira aku menganggap remeh. Rezekimu yang seadanya. Kamu. 3 melon dan 2 kurma. Kamu tahu tidak? Perusahaan kakak Feng. Tapi didukung oleh grup Song. Asetnya miliaran. Kamu, seorang ibu rumah tangga. Yang tidak menghasilkan 1 sen pun. Masih saja belajar berpura-pura seperti orang lain. Sungguh lucu. Kalau Pei Yufeng tahu bahwa aku putri keluarga Song, pasti dia akan ngotot. Tidak mau tanda tangan surat cerai. Kakak. Ada 2 lalat yang terus berdengung. Sangat mengganggu. Kamu. 2 lalat ini mengganggu bayi Su di rumah kami. Kalau begitu pergi. Kakak akan pakai kartu mantan brengsek. Buat kamu urus kamar VIP. Song Yue. Song Yue, berhenti di situ. Feng Ge, jangan terus mengejarnya. Kalau kamu seperti ini, bukan hanya tidak akan membuat dia menyerah, tapi juga akan memperbesar sikapnya yang angkuh. Lalu bagaimana? Beberapa hari lagi kan ulang tahunmu. Aku bantu kamu membuat dia lebih cemburu. Nanti dia akan menangis dan berlutut. Aku minta maaf padamu. Baiklah. Kakak. Lukaku hampir sembuh. Benarkah kamu mau tinggal? Tenang saja, kakak tidak kekurangan uang. Yuan. Xiao Su, kamu mau melakukan apa? Kakak. Detak jantungmu sangat cepat. Jangan bercanda, kita bicara hal penting. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun Pei Yufeng. Kamu ikut aku. Nanti. Aku ingin memberinya kejutan besar. Kakak, tenang saja.
Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Selamat ulang tahun. 000. Selamat ulang tahun. Tidak kusangka. Xiao Xiao memakai gaun. Benar-benar seorang wanita cantik ya. Gaun ini, ya. Tapi Kak Win mengeluarkan banyak uang untuk membuatkannya khusus untukku. Tentu aku tidak bisa membuatnya malu. Xiao Xiao. Sebelumnya aku selalu menganggapmu teman. Tidak kusangka tubuhmu begitu bagus. Ini pasti ada sebabnya. Kamu benar-benar nggak ngerti aku ya. Mas Feng tetap yang paling asyik jadi teman. Sekarang aku pakai penutup dada. Semua itu dia yang belikan. Kamu adalah sahabat terbaikku. Beli apapun buat kamu. Gak akan berlebihan kan? Kamu cuma pandai bikin aku senang. Kak Feng, kamu begitu baik kepada Xiao Xiao. Kalau tahu, kakak ipar pasti marah besar. Akan ada keributan lagi. Tidak tahu deh Kak Feng. Apa yang membuatmu jatuh cinta padanya? Wajahnya biasa saja. Keluarganya juga tidak mampu. Yang paling penting itu cemburu. Kita beberapa saudara berkumpul. Setiap kali dia selalu cemburu. Iya. Anjing siapa itu yang lagi menggonggong? Cantik sekali. Itu siapa ya? Pria yang digandeng Song Yue. Siapa dia? Wow, tampan sekali. Sekali lihat sudah terlihat sangat mampu. Song Yue. Siapa yang membiarkanmu membawa ini? Pria tampan ini masuk. Kakak. Di udara ini. Kenapa ada bau asam? Apa ada yang cemburu? Pei Yufeng. Jangan bilang itu kamu. Kamu. Kak Feng. Tenanglah. Jangan lupakan rencana kita. Kak Feng. Hari ini adalah ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Buka dan lihat. Baik. Wow. Kak Feng, celana dalam ini, kamu bisa pakai dengan tenang. Aku tidak akan salah ukuranmu. Terima kasih, Xiao Xiao. Aku sangat suka yang kau berikan. Kakak ipar, lihat. Kenapa kau tidak membeli hadiah ulang tahun untuknya? Ah, aku lupa. Ternyata kakak memberikan hadiah kepada saya ya. Jam tangan ini pasti mahal sekali. Saya dengar uang wanita ini ada di mana. Cinta ada di situ. Memberikan celana dalam sebagai hadiah ulang tahun. Apakah karena tidak punya uang atau tidak punya cinta? Kamu. Pesta ulang tahun ini terlalu membosankan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita minum bersama? Untuk menghibur semua orang. Baiklah. Song Yue. Song Yue, kamu tidak boleh minum. Wow. Minum bersama kakak perempuan sangat manis. Seru banget. Song Yue di depan semua orang. 0-0. Memberi suami Anggora. Kamu. Kang Feng tahan diri. Dia ini sengaja. Aku nggak tahan lagi. Bajingan manja. Aku bakal pukul kamu sampai mati. Ah, Kakak, tolong aku. Bukan bajingan manja. Kamu pura-pura apa sih? Aku sama sekali nggak nyentuh kamu kok. Pei Yufeng. Minta maaf kepada sahabat laki-lakiku. Song Yue, kamu ngomong apa sih?
Aku bilang, minta maaf kepada sahabat laki-lakiku. Apa telingamu ini cuma hiasan? Song Yue, kamu gila ya? Di depan mataku. Dan pria muda itu. Minum bersama. Dan dia bahkan memukulku. Bahkan membalikan langit. Meminta aku minta maaf padanya. Jangan lupa. Siapa dirimu? Istri. Kakak. Sakit sekali. Pergi sana. Xiao Su. Sini. Kamu bagaimana? Apakah kamu terluka? Kakak. Tubuhku sakit semua. Tapi, kamu masih peduli padaku. Aku merasa, aku jauh lebih baik. Hanya mulutmu yang manis. Pei Yufeng, kamu gila. Kalau kamu melukai sahabat prianya, aku belum selesai denganmu. Song Yue, kesabaranku padamu. Itu terbatas. Sekarang juga kamu harus putuskan hubungan dengan pria tampan ini. Dan berlutut dan minta maaf padaku. Mengakui kesalahan. Kalau tidak, Bagaimana? kalau tidak, aku akan cerai denganmu. Ternyata, begitu disebut cerai dia langsung takut. Song Yue, asalkan kamu sungguh-sungguh berlutut dan minta maaf padaku, aku bisa memberikan kesempatan lagi untukmu memperbaiki diri. Kakak ipar, Bro Feng ini tidak seperti sedang bercanda. Segera berlututlah. Kalau tidak bisa menjaga status sebagai nyonya kaya. Nanti hanya bisa keluar meminta-minta. Hahaha. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Kami sudah bercerai. Apa? Song Yue, kamu maksudnya apa? Apa maksudnya masih belum jelas. Sekarang aku mau bercerai denganmu. Song Yue, jangan lagi bohong padaku. Kamu adalah burung kenari yang aku pelihara. Burung kenari yang terkurung. Tanpa aku, bagaimana kamu bisa hidup? Aku tidak percaya kamu akan menandatangani ini. Kakak, selera kamu dulu. Sangat buruk. Kenapa bisa suka yang seperti ini? Cowok sok tahu. Dulu seleraku bukan cuma buruk. Bahkan bisa dibilang buta. Ternyata menyukai orang yang seperti ini. Pria biasa yang menjijikan. Sungguh memalukan bagiku. Song Yue, apakah kamu tahu? Feng Ge adalah presiden grup Pei. Kamu hanya tahu mengulurkan tangan untuk meminta uang sebagai ibu rumah tangga. Masih bilang dia pria polos. Bukan cuma dia pria polos. Kamu juga pria sejati. Bro Feng, wanita ini benar-benar gila. Cepat cerai dengannya. Song Yue, sekarang aku perintah padamu. Segera minta maaf kepada aku dan Xiao Xiao. Kalau tidak, saya benar-benar akan menandatangani. Mata kamu ini benar-benar hanya hiasan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Kami sudah menandatangani. Ini tidak mungkin. Kapan saya pernah menandatangani? Ini apa perjanjian perceraian? Ini tidak mungkin. Ada namaku di sini. Tapi, Bang Feng, tulisan di atas ini sepertinya memang milikmu. Apa mungkin ini? Dokumen apa? Dokumen sumbangan untuk panti asuhan. Saya sudah memberitahumu tentang ini beberapa hari yang lalu. Menggunakan uangku untuk amal. Kau memang sangat dermawan. Song Yue, kau berani menipuku untuk menandatangani perjanjian perceraian. Pei Yufeng, kita sudah bercerai. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa. Kau tidak akan berhasil. Song Yue, aku beritahu kamu. Bahkan jika kita benar-benar bercerai, orang yang mengajukan cerai hanya aku saja. Siapa yang menyuruhmu mencabiknya? Kecil cerita. Wajah putih. Aku sudah lama melihatnya.
Kamu dan istri aku. Selama aku dan istri aku. Sehari saja tidak cerai. Kamu. Selamanya itu cuma 2+1 kecil. Kamu cari mati. Xiao Su. Jangan pukul lagi. Biarkan dia robek. Tapi kakak ini. Tak apa-apa. Aku sudah tahu sejak lama. Pei Yufeng adalah orang yang egois dan sombong. Juga sangat menjaga muka. Aku sudah lama menduga. Dia akan marah dan tersinggung. Hancurkan perjanjian cerai. Jadi, aku ambil jalur cepat. Sudah urus surat cerai. Kakak. Kamu terlalu pintar, ya? Robek saja. Meskipun kamu merobek surat cerai itu. Kita sudah bercerai. Song Yue. Kamu sampai-sampai melakukan ini demi pria brengsek ini. Tanpa cara yang benar. Cerai saja dengan saya. Apakah kalian sudah saling suka sejak lama? Jangan sembarangan bicara. Saya dan kakak. Jelas dan jujur. Tidak ada apa-apa. Pukul 8. Kalian berdua sudah hampir lengket satu sama lain. Masih bilang tidak ada apa-apa. Kira kita ini buta ya? Feng Ge. Ini jelas. Ini mau membuatmu dihianati. Kamu berani diam-diam mencari yang lain. Kamu masih punya muka. Pei Yufeng. Aku sudah bilang berapa kali padamu. Xiao Su adalah sahabat baikku yang aku lihat tumbuh sejak kecil. Kalau aku punya apa-apa dengannya, pasti sudah terjadi sejak lama. Malah tidak perlu kamu menikah denganku. Benarkan. Kamu punya hak apa? Untuk mengajukan cerai ke kakak. Baik. Aku mengerti. Song Yue, kamu ini. Bukankah karena aku dan Xiao Xiao bersaudara? Jadi dia sengaja mengundangnya untuk membuatku marah. Teman-teman, Song Yue melakukan ini karena dia sangat mencintaiku. Tenang saja. Tidak akan lama lagi. Dia akan datang mencariku sendiri. Berlutut memohon untuk rujuk. Benarkan. Kamu nggak sakit kan? Kakak, jangan buang waktu dengannya. Ayo kita pergi. Kamu. Xiao Su. Xiao Su. Kamu bawa aku ke hotel buat apa? Cepat turunkan aku. Kakak. Sekarang. Apakah kita sudah saatnya membicarakan urusan kita? Urusan apa? Urusan pernikahan. Kamu itu masih anak kecil. Kita tidak cocok umur. Kakak perempuan. Aku tidak muda. Kamu mau tidak? Sentuh. Sentuh. Sentuh apa? Kamu bilang saja. Apakah dia sedang menggoda aku? Mungkinkah dia menyukai aku? Jangan bercanda dong. Di umur segini, ingin pacaran itu hal yang wajar. Kamu suka tipe apa? Kakak akan perkenalkan. Kakak. Aku sudah punya orang yang aku suka. Ternyata aku terlalu memikirkannya. Benarkah? Kalau begitu. Siapa orang yang kamu suka? Ayah. Aku sudah bilang berapa kali. Saya tidak pergi ke luar negeri. Saya sudah suka seseorang. Xiao Su. Kakak, kamu sudah datang. Bicara saja. Ada apa kamu mencari saya? Kakak. Saya suka. Kakak. Cincin yang kamu pakai di tangan. Apakah itu cincin pernikahan? Iya, benar.
Aku sedang bersiap untuk memberitahumu. Aku akan menikah. Ada apa? Kenapa kamu tidak bicara? Kakak, aku suka kamu. Kakak, aku suka. Sudahlah. Kalau kamu tidak mau bilang, ya sudah jangan bilang. Aku masih ada urusan, aku pulang dulu. Kakak, jika kamu tahu rahasiaku, apakah kita bahkan masih bisa berteman? Tapi bagaimanapun juga, kamu hanya bisa menjadi milikku. Paman Zhang, tolong awasi Pei Yufeng. Pantau setiap gerak-geriknya. Aku ingin tahu semua pergerakannya. Ini adalah tuan muda. Nona, silakan naik mobil. Kak Feng, pesta ulang tahunmu dirusak oleh wanita itu. Hari ini tidak bisa minum dengan puas. Tidak apa-apa. Ayo ke rumahku, kita lanjut minum. Ini bukan mobil keluarga Sikong, kan? Di dalamnya duduk adalah si Yunwei. GG Feng, kamu mata kamu kabur ya? Bagaimana mungkin itu si Yunwei? Dia cuma ibu rumah tangga yang bergantung padamu setiap hari. Hanya menghidupi diri dengan belas kasihanmu. Bagaimana mungkin dia bisa naik mobil orang kaya? Itu mustahil. Dia tidak punya kartu tambahan sepertimu. Dia bahkan tidak bisa bertahan hidup. Benar. Aku akan segera memblokir kartu tambahannya. Dalam beberapa hari, dia pasti akan menangis memohon aku kembali. Halo. Kartu tambahan istri sudah diblokir. Song Yue. Aku lihat kamu sudah tidak punya uang. Bisa bertahan berapa hari? Hari-hari miskin. Sampah. Selamat datang kembali, Nona. Wei Wei. Ayah. Aku sudah kembali. Anakku sayang. Akhirnya kamu kembali. Kali ini jangan pergi lagi ya. Ayah ingin pensiun lebih awal. Tentang grup Song. Biar kamu yang mengelola. Ayah. Anda masih muda. Kenapa harus pensiun? Saya sudah tidak bekerja selama 3 tahun. Lebih baik mulai dari bawah saja. Baik. Lagi pula, grup Song itu pasti akan menjadi milikmu. Ayah. Saya kembali kali ini. Ada urusan penting yang harus dilakukan. Kamu bilang. Segera. Hentikan investasi terhadap Pei. Itu. Kamu yakin? Kelompok Pei. Kalau saja tanpa investasi dari keluarga Song. Pasti akan bangkrut juga akhirnya. Aku memang ingin membuatnya bangkrut. Ikuti keinginan Nona. Ini Tuan Song. Pei Yufeng. Segala yang kuberikan padamu. Akan kuambil semuanya kembali. Kak Feng. Apakah aku cantik? Cantik. Xiao-xiao sebenarnya di hatiku. Kamu selalu yang terindah. Lalu kenapa kamu masih ingin menikah dengan Song Yue?
Aku takut kamu ingin menjadikanku saudara. Kalau sampai terungkap, aku takut kita bahkan tidak bisa menjadi saudara. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin menjadi. Saudaramu apa? Sejak kecil aku sudah menyukaimu. Lagi pula sekarang kamu juga sudah bercerai. Bagaimana kalau kita coba saja? Baik. Aku yang angkat telepon duluan. Tunggu aku. Cepat. 4. Katakan. Ada masalah besar. Grup Song akan menarik investasi. Apa? Apa? Tidak. Grup Song adalah dukungan terbesar PI. Bagaimana bisa tiba-tiba menarik investasi? Bagaimana bisa? Kak Feng, apakah kamu baru-baru ini membuat marah seseorang yang penting dari keluarga Song? Tidak ada. Sejak perusahaan kami didirikan, kami tidak pernah menyinggung siapapun. Jangan terburu-buru. Besok kita akan menemui Pak Song. Setelah bertanya, kita akan tahu. Apapun kesulitan yang dihadapi, aku akan menemanimu menghadapinya. Xiao-Xiao, beruntung ada kamu di sini. Posisi Ibu Pei segera akan menjadi milikku. Enam. Bagaimana hubunganmu dengan anak keluarga Ci? Itu. Ayah, lebih baik urungkan saja pernikahan ini. Aku tidak cocok dengannya. Ada yang tidak cocok. Dia terlalu kecil. Kecil. Hei, Kak, aku mengalami kecelakaan. apa? Kirimkan alamatnya padaku. Aku akan segera ke sana. Ayah, saya ada urusan mendesak. Saya harus pergi dulu. Oh. Ci Heng lebih tua 3 tahun darinya. Dia tidak lebih muda. Hei, Tuan Song. Saya Pei Yufeng. Saya sudah pesan ruang VIP di restoran Jinding. Bisa nggak? Kamu sudi datang makan bareng. Sekalian bantu aku. Ngasih pelajaran buat pria brengsek itu. Oke, tunggu aja. Kakak, kamu sudah datang. Xiaosu, kamu gimana? Ada yang terluka? Kakak, kamu peduli padaku. Kakak, Kamu peduli padaku. kenapa detak jantungku jadi begitu cepat? Song Yue, kamu gila, kan? Dia kan adikmu, yang kamu lihat tumbuh sejak kecil. Adik laki-laki. Bukankah kamu bilang, kamu mengalami kecelakaan? Jangan-jangan kamu bohong padaku. Tidak kok. Aku benar-benar mengalami kecelakaan. Kalau tidak percaya, lihat saja. Sepeda. Sepeda. Juga termasuk kendaraan. Kakak, terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Sebagai ungkapan terima kasihku, aku memutuskan mengajakmu makan besar. Tidak perlu. Aduh, aku di Jinding. Sudah pesan tempat. Cepat pergi. Tidak.
Tuan muda datang. Semua semangat. Mengerti. Kakak, silakan duduk. Terima kasih. Kamu berencana duduk seperti ini. Lalu kakak, ingin aku duduk seperti apa? Song Yue, kamu benar-benar lapar. Ternyata terpesona oleh bocah kecil lagi. Dari tadi. Bro Feng. Sepertinya itu Song Yue. Dan si kecilnya. Mereka sedang berciuman. Ternyata kakak perempuan. Gampang sekali menggoda. Kakak. Kenapa kamu? Wajahmu jadi merah lagi. Agak panas. Aku mau ke kamar mandi dulu. Imut sekali. Kamu benar-benar mencari masalah. Kamu yang cari Lan. Berani pukul aku, Kak Feng. Aku lawan kamu. Tunggu dulu. Xiao-xiao. Menghadapi hal seperti ini, sama sekali tidak perlu mengotori tangan kita. Kalian datang tepat waktu. Saya adalah Presiden Grup Pei. Tamu kehormatan Tuan Song, orang terkaya. Sekarang saya perintahkan kalian untuk membuat si kecil manis ini. Hajar dia sampai mati untuk saya. Ayo, lakukan. Tuan Pei. Sepertinya namamu tidak cukup kuat ya. Bahkan Satpam pun tidak bisa kau suruh. Kalian semua lagi bengong apa? Aku tahu. Bukankah cuma mau uang saja? Jam tangan saya ini bernilai 1 juta. Siapa yang pertama bergerak akan menjadi miliknya. Kamu tidak bisa. Kalau begitu saya coba. Kamu itu siapa sih? Bro Feng tidak bisa membuat mereka berhenti. Kamu juga tidak layak. Pukul. Iya. Jangan pukul lagi. Lepaskan aku. Jangan pukul lagi. Bro Feng. Jangan pukul lagi. Ayo pergi. Kak Feng. Kamu sudah selesai. Sayang, aku akan mengurusmu. Berhenti. Kak, tolong aku. Kak, tolong aku. Ngomong kecil. Kamu terluka di mana? Kakak. Kakak mantan suamimu. Barusan seperti orang gila. Menerjang ke sini dan memukulku. Memukulku sampai seluruh tubuhku sakit. Kakak Feng, kamu baik-baik saja kan? Bukan kamu. Pei Yufeng, minta maaf kepada sahabat prianya. Song Yue. Apa kamu salah paham? Ini si imut ini yang membuat Satpam memukulku. Masih sok imut dan berlagak hebat. Dia bilang saya memukulnya. Kamu ingin saya minta maaf padanya? Kamu sakit ya? Kakak. Kakak mantan suamimu gila ya? Bisa-bisanya dia bilang saya memanggil Satpam untuk memukulnya. Di sini tidak ada Satpam. Orangnya mana? Orangnya sudah kabur sejak lama. Mereka pasti bersama. Si imut itu. Kakak. Lihat, aku dipukul dia sampai mengeluarkan darah. Kamu percaya dia atau percaya aku? Masih perlu ditanya. Tentu saja saya percaya padamu.
Bukan. Sayang. Apa kamu masih punya malu? Darahmu jelas milikku. Bukan maksudku untuk menyalahkanmu. Kamu seorang pria dewasa. Kenapa bisa lebih buruk dari wanita? Masih pura-pura polos ya? Ngapain buang-buang kata sama mereka? Mereka tadi baru saja berciuman. Mana mungkin mereka percaya padamu? Ciuman apa sih? Song Yue, kamu pura-pura apa sih? Aku lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Meskipun kamu cemburu sekalipun, meskipun kamu nakal, aku tetap bertahan. Tapi hari ini, kamu benar-benar melewati batas. Aku beritahu kamu, sekalipun kamu memohon padaku, aku tidak akan pernah kembali padamu. Tutup mulutmu yang bau itu. Siapa yang mau rujuk denganmu? Song Yue, kamu wanita yang tidak tahu malu. Berani memukul aku. Cari Lan. Kalau berani sentuh dia lagi, aku akan buat kamu menderita. KFNG. Kamu. Kakak perempuan. Tidak takutkan kamu, kan? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Sayang kecil. Kamu benar-benar mencari. KFNG. Jangan merendahkan diri sendiri. Untuk mengurus pasangan ini, dia meninggalkanmu dan memilih orang baru di dunia bisnis. Lalu pergi menggoda seorang yang manja. Nanti, pasti akan menyesal seumur hidup. Juga, aku beritahu kalian. Aku segera akan bertemu dengan CEO kaya raya, Song. Jika mendapatkan investasi dari CEO Song, nilai diriku akan melambung tinggi, melesat ke langit. Saat itu, bahkan kalau kamu mau kembali dan menyuapi aku, kamu juga tidak pantas. Kamu bilang kamu mau menemui Bosong. Iya, tidak kusangka. Aku sehebat ini, kan? Sekarang pasti. Sangat ingin berlutut. Memohon aku untuk rujuk, ya? Aku beritahu kamu. Sudah terlambat. Kakak perempuan. Kakak mantan suamimu. Benar-benar sombong tanpa batas. Kamu, jangan bermimpi, Pei Yufeng. Kamu hari ini tidak akan bertemu dengan Direktur Song. Apa katamu? Song Yue, kamu apa sih? Kamu punya hak apa? Tidak membiarkan Direktur Song bertemu aku. Istri kakak ipar. Oh tidak, salah. Sekarang seharusnya disebut mantan istri kakak ipar. Kamu seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa apa-apa. Masih berani meniru orang lain. Tidak merasa dirimu sangat lucu. Memang lucu. Tapi yang lucu justru kalian. Kamu. Kakak. Dua lalat menyebalkan ini. Kenapa setiap hari berputar-putar di sekitar kita dan berdengung? Kalau tidak, kita pukul saja mereka bertiga. Kamu diam saja. Aku bilang padamu. Aku ini sudah memblokir semua kartu Song Yue. Semuanya. Sekarang dia hanya seorang. Orang yang tidak punya uang. Dan suka berpura-pura miskin. Kalau kamu ikut dengannya. Setelah tidak mendapatkan sepeser pun. Siapa bilang aku mau uang kakak? Aku mau. Adalah orangnya kakak. Yo Turen. Kamu mau apa sama dia? Dia sakit apa? Dia cuma orang yang cuma mengelilingi kompor sepanjang hari. Miskin banget. Apa haknya? Tidak membiarkan aku bertemu dengan Pak Song. Benar-benar seorang badut. Pei Yufeng. Sekarang saya akan menyampaikan kata-kata ini kepadamu. Meskipun kamu menunggu sampai kiamat, kamu tidak akan pernah menunggu sampai Tuan Song datang. Baru tahu siapa yang sebenarnya adalah badutnya. Song Yue, aku lihat kamu memang sangat sakit ya. Aku sekarang akan memberitahumu. Aku sudah menelepon bos terkaya, Song. Dia yang memberitahuku langsung. Dari mulutnya sendiri. Yang berjanji akan menandatangani kontrak denganku. Apa hakmu? Menolak bertemu dengan Direktur Song dan aku. Yaitu seorang yang sudah tua dan kehilangan pesona. Hanya seorang gadis kecil yang imut. Sungguh menganggap dirinya sebagai putri dari orang kaya raya. Benar-benar menganggap diri sendiri sebagai putri orang terkaya. Menolak bertemu dengan Pak Song dan saya. Saya memang putri orang terkaya.
Sudahlah. Bertengkar dengan orang-orang seperti mereka. Justru merendahkan diri sendiri. Kalau begitu, tunggu saja dan lihat. Cerita singkat. Kita pergi. Tidak benar ya? Song Yue. Sungguh yakin sekali. Apakah dengan Presiden konglomerat Song benar-benar ada hubungan apa-apa? Tidak mungkin. Kang Feng. Dia memang sengaja ingin menjijikanmu. Kamu benar-benar tertipu ya? Aduh. Jangan dipikirkan lagi. Ayo cepat kita tunggu Pak Song. Halo, Ayah. Apakah kamu hari ini akan bertemu dengan Pei Yufeng? Iya, sayangku. Bagaimana kamu tahu? Ayah ingin membelamu. Aku bertaruh dengannya hari ini, bahwa dia tidak akan bertemu denganmu. Jangan pergi. Baik. Ayah tidak jadi pergi. Ini sudah melewati waktu yang dijanjikan. Mengapa Pak Song belum datang? Kak Feng, jangan terburu-buru dulu. Mungkin Pak Song sudah sampai di pintu. Aku keluar dulu lihat. Baik. Xiao Xiao. Kamu memang baik padaku. Tentu saja. Xiao Suah, kamu lagi ngapain? Kakak. Aku seluruh badan sakit. Tolong pinjamkan aku bahu. Sekarang cuma kita berdua. Kamu masih pura-pura. Aku pura-pura apa? Kamu memukul dia. Aku sudah melihatnya. Kakak. Apakah kamu merasa aku jahat? Tentu tidak. Kamu membantuku memukul pria brengsek itu. Aku malah senang sekali. Ayo pergi. Naik mobil. Kita mau kemana? Aku sudah bercerai dengan Pei Yufeng. Tentu saja ke rumah keluarga Pei. Bantu aku pindahkan barang. Song Yue. Kamu dan si kecil ini sangat akrab. Pasti mereka sudah menjalin hubungan sejak lama. Saya akan memberitahu Kak Feng sekarang. Tidak benar. Xiao-Xiao kenapa? Pergi begitu lama belum kembali. Tidak peduli. Saya akan menelepon Pak Song. Baiklah. Maaf. Telepon yang Anda hubungi tidak dalam jangkauan layanan. Ini. Kenapa Pak Song memutuskan panggilan saya? Pak Song. Anda sudah sampai di mana? Kenapa Anda memblokir saya? Pasti Song Yue. Si kecil manis itu yang membuat onar. Kak Feng. Tebak apa yang baru saja aku rekam? Apa? Lihat sendiri saja. Ini. Si kecil manis Song Yue. Baru saja bercerai dariku. Di depan umum seperti ini. Melakukan hal yang begitu tidak tahu malu. Dia berani sekali ya. Pasangan kecil ini pasti sudah ada hubungan sebelumnya. Tuan Song baru saja memblokirku. Ini Song Yue. Sebenarnya siapa dia? Perlu dipikir lagi. San Yue begitu bebas.
Dia pasti adalah kekasih Presiden Song. Kenapa aku sebelumnya nggak pernah sadar? San Yue begitu tak tahu malu. Dia masih seorang gadis manis yang suka menggoda pria di mana-mana. Kakak Feng, aku sepertinya dengar mereka bilang akan pulang untuk pindah rumah. Aduh, bukankah mereka mau mencuri rumahmu? Cepat pulang. Kamu punya kakak perempuan, tapi tidak tahu menghargainya. Kamu benar-benar harus mengukur. Xiao Su. Kamu sedang melakukan apa? Ah, tidak. Tidak melakukan apa-apa. Tunjukkan padaku. Tidak ada apa-apa. Tidak. Tidak ada apa-apa. Tunjukkan padaku. Tidak ada. Xiao Su. Kamu. Cepat bangun. Kamu mau menempel padaku berapa lama lagi? Seumur hidup. Kamu bilang apa? Kakak. Aku bilang. Aku mau menempel padamu seumur hidup. Jangan bicara sembarangan. Aku merasa setelah kamu pulang ke negara ini, kamu jadi aneh terus. Kenapa kamu selalu begitu padaku? Kakak. Aku gimana sih? Tahu tapi bertanya. Bukankah kamu punya orang yang kamu suka? Kenapa kamu selalu begitu padaku? Kakak. Apa kamu marah? Sedikit. Kamu tidak merasa bahwa kamu sekarang tidak ada bedanya dengan Pei Yufeng? Tentu saja ada bedanya. Song Yue. Aku selalu menyukai kamu. Feng Ge, tunggu aku. Feng Ge, tunggu aku. Kamu bilang apa? Aku bilang aku suka kamu. Sejak 3 tahun yang lalu. Aku sudah ingin mengungkapkan perasaanku padamu. Tapi kamu tiba-tiba bilang padaku. Kamu akan menikah. Kamu tahu selama 3 tahun ini. Bagaimana aku menjalani hidup di luar negeri. Aku memikirkanmu setiap hari sampai hampir gila. Xiao Su. Jangan bercanda. Aku lebih tua 6 tahun darimu. Dan aku sudah melihatmu tumbuh sejak kecil. Kakak perempuan. Aku tidak bercanda. Aku benar-benar menyukaimu. Kamu sekarang sudah bercerai. Bisakah kamu menyukaiku sedikit? Xiao Su. Jangan begitu. Kakak. Sukailah aku, ya? Tidak bisa. Kakak. Tolonglah aku. Bukankah kamu bisa merasakan hatiku? Aku. Sepertinya aku merasakannya.
Tidak bisa. Tidak boleh seperti ini. Xiaosu, aku antar kamu pulang dulu. Kakak akan bantu kamu. Song Yue. Kalian berdua, kecil lucu. Apa yang kalian lakukan di kamar tidurku? Pei Yufeng. Bicaralah dengan lebih sopan. Kamu. Yo. Bukankah ini mantan suami? Kakak sudah bercerai denganmu. Kami ingin melakukan apa? Apa urusanmu? Xiaosu, jangan buang-buang waktu dengan dia. Ayo pergi. Baiklah, kakak. Ada apa dengan Feng Ge? Kenapa marah sebesar ini? Song Yue, bukankah kamu? Ingin membalas dendam padaku. Aku juga bisa membalas dendam padamu. Feng Ge, kamu mau melakukan apa? Kamu. Kamu sudah sampai di rumah. Turunlah dari mobil. Kakak. Orang tua dan kakak laki-lakiku semuanya di luar negeri. Hanya aku sendiri di rumah. Kalau begitu, malam ini kamu tinggal di rumahku saja. Bagaimana? Tidak boleh. Anak kecil. Belajar dari mana? Bisa menggoda orang seperti itu. Kakak. Kamu benci aku ya? Tidak. Aku sudah janji sama ayah untuk pulang tinggal di rumah. Jangan berpikir terlalu banyak. Baiklah. Kalau begitu, saya akan mengadakan pesta penyambutan di rumah besok. Apakah kamu akan datang besok? Oke. Sungguh, saya tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Paman Zhang. Besok saya akan mengadakan pesta penyambutan. Kamu telepon langsung. Undang Pei Yufeng untuk datang. Baik, Tuan Muda. Kak Feng, jika tidak mendapatkan investasi dari Song Zong, apakah grup Pei akan bangkrut? Tentu saja tidak. Keluarga kaya di Kyoto. Masih ada keluarga Chi, kan? Saya adalah orang baru di dunia bisnis. Selama saya melemparkan sedikit tawaran, keluarga Chi akan memberikan investasi kepada saya. Halo, siapa ini? Tuan Pei. Saya adalah pengurus rumah tangga keluarga Chi. Anak muda kami kembali ke tanah air hari ini. Dia khusus mengundang Anda. Silakan datang ke pesta penyambutan besok. Baik, saya pasti akan datang tepat waktu. Lihatlah. Aku belum mengulurkan tawaran lagi. Yang master dari keluarga Chi sudah tak sabar datang mencari aku. GG Feng, kamu benar-benar sangat mampu. Yang master kecil. Semua sudah selesai. Nama keluarga Pei. Besok aku akan membuatmu tahu. Sebenarnya siapa yang pantas untuk kakak perempuan? Hei, Kak Su. Kenapa kamu tiba-tiba pulang ke negara? Ini masih perlu ditanya. Pasti karena kakak perempuan.
Begitu banyak orang di sini. Jangan bicara sembarangan. Kak Rainway. 3 tahun tidak bertemu, kamu jadi lebih cantik. Jangan rebut dialogku. Kakak adalah milikku. Song Yue. Kamu kenapa di sini? Song Yue. Kamu berani membawa si kecil yang imut ini masuk. Kamu tahu tidak? Ini tempat apa? Sungguh tidak tahu diri. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kamu tahu ini tempat apa? Berani-beraninya menghina dia di sini. Apa salahnya saya memarahinya? Saya bilang ya. Saya diundang langsung oleh Tuan Chi. Sebagai tamu istimewa. Jangan bilang saya memarahinya. Bahkan kalau saya malam ini menghancurkannya di sini. Tidak ada satu orang pun berani bilang tidak. Dulu aku bagaimana bisa suka sama orang sepertimu? Wah, mantan suamiku keren banget. Aku takut sekali. Kamu pria pemalas. Jangan sok jago di sini. Pendukung Wind Ge kita adalah tuan rumah di sini. Kalau dia mau mengurusmu, sesederhana mengurus 3 semut. Oh, kalau begitu kamu, coba dengan si kecil manismu. Lihat bagaimana hasilnya. Kamu yang imut, berani sekali memarahiku. Aku akan mengurusmu. Imut. Kamu masih berani melayaniku. Kamu sudah bosan hidup ya? Feng Ge, kamu baik-baik saja kan? Imut. Hari ini aku pasti akan membuatmu menangis. Xiao Su, kenapa kamu harus turun sendiri? Jangan kotorkan sepatumu. Kakak, barusan ada anak kecil lucu. Selalu memanggil-manggil. Aku nggak tahan. Song Yue, aku sarankan kamu sekarang juga. Suruh si kecilmu berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, hari ini aku pasti akan membuatnya sangat malu. Biar dia yang berlutut padamu. Dan sangat malu. Pasti kamu. Song Yue, kamu masih keras kepala ya? Hari ini kamu tidak bisa melindungi diri. Kamu yang imut ini. Kita Feng Ge, tapi adalah tamu istimewa. Yang diundang. Kalian telah menyinggungnya. Berarti menyinggung Tui Xiao. Song Yue, kalau kamu benar-benar ingin melindunginya, aku sarankan kamu segera berlutut bersama dia dan memohon ampun padaku. Siang Da. Dia pasti tidak bersalah hari ini. Kakak. 2 kecil lucu ini kenapa? Terus memanggil-manggil dan mengejar saya menggigit. Aku sangat takut. Sayang kecil. Kamu berani memarahiku. Carilan. Bodoh. Kakak Su memarahimu itu sudah memuji kamu. Ini wilayah keluarga Tui. Jangan sampai salah paham antara raja besar dan raja kecil. Kalian maksudnya apa? Maksudnya belum cukup jelaskah? Dia adalah anak kecil keluarga Qi. Tuan muda. Apa? Apa? Song Yue, jangan bohong lagi sama kami. Orang ini hanyalah seorang si manis yang hidup dari orang lain. Tidak mungkin dia adalah Tui Xiao. Kupikir kau benar-benar sudah bosan hidup. Berani-beraninya kau biarkan si manis yang kau rawat berpura-pura jadi tuan muda keluarga Qi. Nanti tuan muda Qi akan datang. Kalian berdua bahkan tidak tahu. Kenapa bisa begitu? Saya pernah melihat kaki yang dibalut kecil. Tapi belum pernah lihat otak yang dibalut kecil. Kakak di keluarga Qi bilang saya adalah tuan muda Qi. Apakah mungkin saya memang tuan muda Qi? Tidak mungkin. Siapa sih tuan muda Qi itu? Kok bisa sampai disukai orang seperti Song Yue? Wanita yang bercerai dijadikan sugar baby. Benar. Song Yue, kita berdua tidak bodoh. Kalau kamu berani pura-pura jadi Tui Xiao, hari ini, siapapun yang datang tidak akan bisa menyelamatkannya. Tidak. Kamu bodoh. Dan bodoh tanpa harapan. Kamu. Feng Ge, jangan buang-buang waktu dengan dia. Cepat telepon Zhang Guanjia. Minta Xiao Xiaoye datang untuk membongkar mereka. Baik, Song Yue. Karena kamu dan si imut ini,
Tidak tahu tentang tiga hidup. Buku itu sedikit. Biarkan aku yang menyelesaikannya untuk kalian. Halo. Pengurus Zhang. Ada orang yang berpura-pura menjadi Qi Xiao di pesta kembali. Mengaku sebagai Qi Xiao. Apa? Siapa yang begitu berani? Orang palsu itu. Ada di ruang resepsi. Cepatlah. Bawa tuan muda kecil ke sini. Tangkap dia. Baik, aku segera ke sana. Dengar ya. Segera aku akan membereskan kalian. Tunggu saja, Lan. Baiklah. Aku akan menunggu dengan sabar. Baiklah. Aku akan menunggu dengan sabar. Cowok manis. Kamu memang pandai berpura-pura ya? Qi Xiao akan segera datang. Membongkar kebohonganmu. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Benar-benar hal yang langka. Apa otaknya cuma berisi air? Tahu saja punya otak. Tapi dia tidak. Wajah kecil. Ini adalah kesempatan terakhir dari aku. Asalkan kamu segera berlutut sekarang. Dan menyembahku memohon maaf. Kalau kamu berlutut sampai aku puas. Tak lama lagi, Qi Xiao akan datang. Aku bisa membela kamu di depannya. Dan membicarakan baik tentangmu. Bagaimana? Pei Yufeng. Kamu kurang bicara sedikit saja. Aku tidak ingin tahu kamu sakit. Tolong jangan tunjukkan dengan begitu jelas. Oke. Song Yue, aku memang sakit. Kamu yang menyuruhnya pura-pura. Tapi sangat kaya raya. Tuan muda keluarga Qi. Aku rasa kamu memang sakit. Aku malas berdebat denganmu. Kalau kamu keluar nanti, jangan bilang itu mantan suamiku. Aku, Song Yue, tidak bisa menanggung malu ini. Kamu. Kakak. Jangan pusing lagi. Kalau dia berani bilang di luar. Bahwa dia mantan suamimu. Aku akan pukul setiap kali ketemu. Cowok manis. Kamu sudah di ujung tanduk masih berani ngotot. Tunggu sampai Tuan Qi datang. Kamu sudah tidak punya masa depan lagi. Siapa berani pura-pura jadi tuan muda? Meneyer Zhang sudah datang. Song Yue. Hari kematian kalian sudah tiba. Meneyer Zhang. Ini dia si tampan ini. Berani-beraninya dia menyamar jadi Tuan Qi. Cepat tangkap dia. Meneyer Zhang sudah datang. Sekarang kita tahu harus bagaimana. Berani-beraninya menyamar sebagai Tuan Qi. Lihatlah. Dia bahkan belum tahu. Pengurus Zhang. Kenapa kamu memukulku? Bodoh. Dia adalah tuan muda kita yang diusir dari rumah. Yaitu. Apa? Lihat saja bagaimana dia mengatasinya. Dia pasti dipukul, kan? Ternyata dia benar-benar Tuan Qi. Mana mungkin? Aku tahu sekarang, Kak Feng. Sepertinya kita memang salah paham sebelumnya. Seharusnya itu adalah Song Yue yang ditanggung oleh Qi Xiao. Tidak heran dia sebelumnya sangat terburu-buru untuk bercerai denganmu. Ternyata sudah menemukan pengganti. Kalian jangan sembarangan bicara ya. Aku bukan yang menanggung kakak. Aku yang meminta kakak untuk menanggung. Dengar nggak, Pei Yufeng? Pusing nggak wajahmu? Song Yue, jangan sombong dulu. Aku kasih tahu. Dia cuma main-main sama kamu saja. Begitu. Song Yue, kamu nggak benar-benar percaya. Qi Xiao akan suka sama kamu, kan? Sepatu rusak yang sudah bercerai, kan? Aku bilang sama kamu, tunggu sampai Qi Xiao bosan main-main. Nanti dia akan tendang kamu keluar lebih cepat. Anjing bodoh dari mana datangnya? Selain kakak Yue, tidak ada yang tahu. Siapa lagi di dunia ini yang tidak tahu? Kak Su mencintainya sampai ke tulang. Hari ini adalah hari keberuntungan Kak Su. Dia sekarang mungkin sudah sangat senang. Iya. Xiao Su. Mereka bilang, kamu hanya bermain-main denganku. Apakah itu benar? Tentu saja tidak. Kakak,
Aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Kepadamu. Baik. Lalu, bagaimana kamu akan membuktikannya? Song Yue, Aku mencintaimu. apakah kamu bersedia menikah denganku? Dia berusaha membalas dendam dengan membantu aku melawan Pei Yufeng. Bisa-bisanya menyiapkan sebanyak ini. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Song Yue, saya sudah bilang saya tidak setuju. Datang ke sini. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan dia. Jisoo, kamu kan suka Song Yue. Aku justru tidak ingin memudahkanmu. Aku tidak akan melepaskan. Dia adalah istriku. Aku tidak setuju. Dia menerima lamaran orang lain. Kalian sudah bercerai. Apa hakmu untuk memerintah dia? Oh, apa hakku? Surat cerai itu dia tipu aku untuk buat. Selama aku tidak setuju, dia tetap istriku. Sayang kecil. Tanpa Kakak Feng, ternyata kamu malah mendekati Tuan Tui lagi. Sebenarnya keberuntungan apa yang kamu dapat? Buta hukum. Hal yang sudah berlaku secara hukum. Tidak perlu persetujuanmu. Yu Wei, jangan bohongi aku lagi. Aku tahu. Hatimu selalu ada untukku. Masih mencintaiku. Jadi, kamu sama sekali tidak mungkin menerima lamaran darinya. Kan? Benarkah? Xiao Su, pasang cincin itu untukku. Kakak, kamu sudah berjanji padaku. Tentu saja, kamu muda dan tampan. Dan lebih kaya darinya. Di mana dia bisa mengalahimu. Aku pasti akan setuju. Cepat, Suge. Selagi Kak Rainwei belum berubah pikiran. Si kecil akhirnya mendapatkan pujaan hati. Tapi bagaimana dengan kakak yang besar? Kakak, Jika kau ingin nyawaku, aku akan memberikannya padamu. anak kecil ini terlibat dalam peran begitu dalam. Song Yue, suatu hari nanti, kau akan kembali menangis memohon padaku untuk rujuk. Usir dua anjing gila ini. Ini adalah tuan muda. Usir mereka. Memang pantas, cepat pergi. Baiklah, pertunjukan sudah selesai. Bermain peran apa? Kakak. Apakah tadi kamu setuju dengan saya? Semua hanya bermain peran denganku. Tentu saja. Kalau tidak, apa lagi? Sister Yue, kamu dengar tidak? Dengar apa? Suara hati yang hancur dari Brother Su sangat keras dan menyakitkan. Kalian jangan bercanda lagi. Dia sepertinya benar-benar sangat sedih. Kakak. Mari kita bicara berdua. Xiao Su, turunkan aku. Aku bisa berjalan sendiri. Xiao Su. Xiao Su, kamu mau melakukan apa? Kakak.
Apakah kamu benar-benar ingin berubah pikiran? Kenapa melihat dia dengan wajah yang sangat menyedihkan ini? Aku jadi sedikit merasa sakit hati. Sebenarnya, apa yang kurang baik dariku? Sehingga kakak begitu tidak menyukaiku. Bukan begitu. Kamu baik. Hanya saja, kita tidak cocok. Di mana tidak cocok? Aku bisa berubah. Kamu terlalu muda. Kakak perempuan. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku bukan anak kecil. Kakak. Aku bukan anak kecil. Kamu sama sekali tidak perlu khawatir. Yang aku maksud adalah umur. Kamu mikirin apa sih? Aku juga ngomongin umur kok. Bukankah kamu 6 tahun lebih tua dariku? Aku tidak keberatan. Tapi aku keberatan. Selain itu, aku juga pernah menikah. Ternyata kakak takut aku akan menolakmu, ya? Bagaimana mungkin? Aku sama sekali tidak. Song Yue. Kamu hanya bercerai sekali. Meskipun kamu bercerai 10 atau 100 kali. Seumur hidupku hanya akan menikah denganmu. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku bercerai 100 kali? Kakak. Aku serius. Seumur hidupku hanya akan menikah denganmu. Kakak perempuan. Apakah kamu benar-benar rela melihat aku sendiri sampai tua? Aku. Kakak perempuan. Tolong setujui menikah denganku, ya. Aku akan pikirkan lagi. Aku masih ada urusan. Ya sudah, saya pergi dulu. Kalau begitu, saya anggap kamu setuju. Bagus sekali. Saya akan segera memberitahu Paman Song. Mengganti pasangan pernikahan. Tuan muda. Ini adalah barang paling berharga bagi Tuan. Karya asli Wang Zizi. Tuan tahu bahwa mereka akan membunuhku. Paman Zhang. Untuk kebahagiaanku. Kamu harus berkorban sedikit. Berikan padaku. Hei, Tuan muda, Tuan muda. Kepala Song, ini beberapa dokumen. Perlu tanda tangan Anda. Wei Wei. Kamu adalah satu-satunya pewaris keluarga Song. Menjadi asisten ini membuatmu merasa tertekan. Ayah, tidak merasa tertekan, saya justru bisa belajar banyak dari Anda. Supaya bisa mengelola perusahaan dengan baik di masa depan. Baiklah. Ngomong-ngomong. Kemarin kamu bilang, kalau kamu tidak terlalu puas dengan anak kecil keluarga Ci. Kalau begitu ayah, akan mencarikan yang lebih baik lagi untukmu. Tidak usah, ayah. Sebenarnya, sekarang juga sedang tren hubungan kakak adik yang berbeda usia. Cinta beda usia? Putri kesayangan. Maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya bercanda. Paman Song. Aku datang untuk membawakanmu hadiah. Ayah, aku mau sembunyi dulu. Jangan bilang Xiao Su aku di sini. Kenapa Wei Wei aneh sekali?
Paman Song. Cepat lihat. Apakah Anda suka lukisan ini? Asli karya Wang Shizi. Aduh. Berapa kali aku sudah pinjam ke ayahmu? Dia tidak memberikannya padaku. Kamu malah memberikannya padaku. Xiao Su bahkan datang untuk menyuap ayahku. Dia ingin melakukan apa? Paman Song. Anda sekarang senang, kan? Senang-senang. Tentu saja senang. Karena Anda begitu senang. Bolehkah saya menikahi kakak perempuan? Bisa, bisa, tentu saja bisa. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Kamu ingin menikahi Wei dari keluarga kami? Iya, Paman Song. Kakakku sering sibuk bisnis di luar negeri. Sama sekali tidak punya waktu untuk kembali dan mengatur perjodohan. Selain itu, dia orangnya kaku. Dan tidak pandai menyayangi. Tidak seperti aku. Aku paling pandai menyayangi kakak perempuan. Kalau begitu, kenapa tidak menikahkan kakak dengan aku saja? Ayah yang mencarikan pasangan perjodohan untukku. Ternyata adalah kakak laki-laki Cisu. Ci Heng. Anak kecil yang bau ini. Sungguh berani menipuku. Tidak bisa dibiarkan. Kamu jauh lebih muda dari Wei Wei, tidak cocok. Ayo, Paman Song. Jangan sekarang. Pacaran beda usia cukup populer. Vivi juga bilang begitu tadi. Apakah mereka berdua? Kalau Pak Song ini tidak bicara. Sepertinya harus pakai cara lain. Pak Song. Saya akan jujur padamu. Ayahku dengan jelas berkata, lukisan ini hanya boleh diberikan kepada calon mertua di masa depan. Karena Anda tidak setuju. Aku juga harus menariknya kembali. Jangan tarik, biarkan aku lihat lagi sebentar. Pak Song, asal Anda setuju dengan saya. Lukisan ini akan menjadi milik Anda. Nanti Anda mau lihat berapa lama pun, silakan. Hanya selembar gambar kecil. Ingin menipu putriku. Karena Wei Wei setuju. Mari kita tukar saja. Paman Song, tolong setujui saya. Menikahkan kakak perempuan saya dengan saya. Saya mohon kepada Anda. Paman Song, terima kasih. Baik, aku setuju. Bagus sekali. Terima kasih Paman Song. Kamu memang yang terbaik, Paman Song. Bos Song, Pei Yufeng sudah datang. Dia ribut minta bertemu denganmu. Baik, sudah tahu. Kalau orang bernama Pei itu lihat, aku sedang bersama Paman Song. Mungkin saja menebak identitas kakak perempuan. Terus-menerus mengejar kakak perempuan. Paman Song, aku sembunyi sebentar. Kakak perempuan. Kakak perempuan. Kenapa kamu di sini? Barusan tadi. Bukankah kakak mendengar semuanya? Xiao Su, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Maafkan aku, kakak. Sebenarnya calon pasangan pernikahanmu selalu adalah kakakku. Tapi baru saja Pak Song sudah setuju untuk menggantikan saya. Jelas-jelas kamu yang menipuku. Kenapa kamu malah merasa tertekan? Kakak, saya bukan merasa tertekan. Saya merasa takut. Takut. Di dunia ini, masih ada hal yang bisa membuat Tuan Qi Xiaoxiao takut. Tentu saja ada. Aku takut kakak perempuanku akan marah padaku. Dan kemudian menyesali untuk menikah denganku. Tenang saja, apa yang aku janjikan padamu tidak akan aku ingkari. Jadi, kakak sudah setuju menikah denganku. Bagus, nak. Ternyata kamu sedang menggali lubang untukku.
Jadi, kakak, apakah kamu juga mulai tertarik padaku? Kakak, Bicara dong. Bagaimana? Saya, beri jalan, saya mau bertemu dengan Tuan Song. Saya akan pergi melihat Pei Yufeng dulu. Apalagi yang dia lakukan. suami mantan yang seharusnya sudah bercerai, masih saja mengganggu saya dan kakak. Pak Tuan Song, akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Investasi dari keluarga Pei kami. Tidak bisa tanpa Anda. Saya tidak akan berinvestasi padamu. Jangan ganggu saya menonton lukisan. Kalau perusahaan tidak hampir bangkrut, dan lagi bermusuhan dengan keluarga Ci, aku tidak akan datang memohon padamu. Orang tua ini. Bos Song, aku memohon padamu. Berikan aku kesempatan terakhir. Perusahaan Pei tidak bisa tanpa investasimu. Sekarang baru tahu berlutut memohon. Kamu seharusnya tidak perlu memohon padaku. Kamu seharusnya minta kepada Yue. Song Yue. Direktur Song. Anda dan Song Yue. Sebenarnya apa hubungan kalian? Song Yue. Direktur Song. Anda dan Song Yue. Sebenarnya hubungan apa ini? Hubungan saya dengan Yue apa? Apakah kamu berhak menanyakan itu? Dia marah besar seperti ini. Sepertinya Song Yue memang kekasihnya. Sudahlah, yang penting dapatkan investasinya dulu. Bos Song, Tentu saja saya tidak. Anda maksud menuntut penjelasan. Saya hanya ingin berinvestasi. Ingin berinvestasi. Mungkin di kehidupan berikutnya. Orang-orang. Usir dia keluar dari sini. Ya. Tuan Song, berikan saya satu kesempatan lagi ya. Tuan Song. Xiao Su. Kamu tadi tegang tentang apa? Oh, Kakak, jadi Pei Yufeng itu adalah seorang yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Kalau dia tahu bahwa kamu adalah putri dari orang terkaya, nanti, jangan sampai seperti plester luka anjing menempel padamu. Hari-hari kita ke depan, masih bisa tenangkah? juga. Kalian berdua manja banget. Pergi ke rumah dan manja. Jangan ganggu aku nonton lukisan. Bapak juga dengar. Aku jadi terlalu sosial ya. Aku keluar dulu ya. Kamu tunggu sebentar lagi ya. Ah, Kakak. Ayah, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu ya. tidak bisa. Kakak, biarkan saya pergi nanti. Kakak. Pertanyaanmu barusan. Belum kamu jawab saya. Sungguh ingin mencari celah untuk masuk ke dalam.